Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, satu pertanyaan dari member reguler, ya, dari member reguler. Bang, cara membuat judul yang bagus nih gimana ya? Supaya video kita itu view-nya setidaknya stabil, bukan meledak ya. Kalau meledak, itu hubungannya dengan momen. Sebagus apapun videomu, kalau momennya itu nggak dapet, juga susah sekali untuk meledak. Tapi setidaknya dengan judul yang menarik, judul yang menggelitik, ya bukan menggelitik ya, judul yang menarik, itu setidaknya bisa memancing klik dari calon penonton. Caranya gimana, Bang? Nanti akan kita bahas satu-satu. Saya berikan contohnya, langsung praktek. Ya, ingat, ini untuk memancing penonton supaya mengklik videomu. Baik, mungkin kalau memang bisa membuat thumbnail, dikasih thumbnail dengan bahasa itu. Di samping itu juga ini akan memancing setan 2 menitan. Kok bisa begitu, Bang? Nanti akan kita bahas. Untuk teman-teman di akhir tahun ini, bagi yang sudah mendekati 3.000 jam tayang atau 4.000 jam tayang, karena syarat monet ada 2 untuk jam tayang, 3.000 dan 4.000, ya kan? Bagi yang mendekati 3.000 atau 4.000 jam tayang, tetapi subscribermu itu masih kurang banyak, gabung member VIP. Saya akan bantu untuk mencarikan subscriber secara alami, ya. Kalau memang mau pengajuan monet di akhir tahun ini dan subscribermu masih di bawah 500, langsung gabung sekarang. Nanti tanggal 25 itu sudah tercapai 500 subscriber ataupun 1000 subscriber, cukup gampang kan? Tapi ingat, setelah transfer, kirim link video terakhir, nanti akan saya koreksi channelnya. Setelah itu dalam waktu maksimal banget 48 jam atau 2 hari akan saya telepon balik. Kita ngobrol banyak di sana untuk menentukan arah channel. Artinya kita diskusi di sana. Saya akan berbagi pengalaman, teman-teman nanti sesuaikan dengan tema channelmu. Ayo gas, monet di awal tahun. Oke? Kalau yang keberatan ya, dengan member VIP 500.000 gitu kan, sekali transfer dan bebas konsultasi sampai monet. Bebas konsultasi ya, bukan bagian dari 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber ya, tapi saya akan bantu subscribernya secepatnya. Tapi kalau 4.000 jam tayang tergantung dari tema channelmu, tergantung dari jenis kontenmu. Ya, kalau kontenmu hanya anakmu kamu rekam, setelah itu kamu upload. Sempak istrimu kamu upload, nggak ada yang bisa diterima. Semua orang bisa melakukan itu, dia nggak laku, bos. Sedangkan channel yang editingnya bagus aja kadang-kadang nggak laku, apalagi yang cuma sempak diupload. Ujung-ujungnya yang adsense-nya ya sebesar hanya membeli 1 sempak itu tadi. Adsense-nya sebulan 10.000, kan repot. Oke, kita kembali ke pokok pembahasan. Cara membuat judul. Tapi ini kalau nonton videonya hanya 2-3 menit atau setan 2 menitan, biasa kita sebut di sini, ini akan menimbulkan gagal paham. Kok bisa, Bang? Ya, karena biasanya setan 2 menitan itu kan hanya lihat thumbnail, nonton 2 menit, lihat judul, setelah itu komen, ya. Komen sesuai isi video, Bang. Komen sesuai dengan isi perutnya. Komen sampai naik dewe. Isi perutnya apa, Bang? Tai. Jadi komennya pasti kayak tai. Tapi itu jangan dipermasalahkan, yang penting sudah mau komen. Dan itu nongol, komentarnya nongol di kolom komentarmu. Walaupun itu komennya nggak jelas, itu berarti sudah tidak spam. Kamu beruntung, ya, kamu beruntung. Kenapa kok bisa beruntung? Walaupun itu hater, tapi komennya muncul, itu akan membantu meningkatkan videomu atau membantu mengerek supaya videomu tampil di beranda.
Ya, biarkan aja mereka mau komen apa. Yang penting fokus di buat video. Kok lama sekali bang? Sebentar. Lagi menikmati pemandangan ini loh. Tapi ini belakangnya blur ya. Iyalah mode potret bos. Kita kembali. Dalam membuat sebuah judul itu juga bagus kalau teman-teman menggunakan hook. Contohnya bang, begini. Yang penting intinya sudah sering saya jelaskan ya. Judul itu, dalam membuat judul itu, kata yang kamu gunakan sudah pernah kamu ucapkan di isi video itu satu. Sering ya, saya ingatkan ya. Apakah itu nggak clickbait bang? Siapa bilang? Lagian juga saya tanya, siapa konten kreator di dunia ini yang tidak pernah menggunakan judul berbau clickbait? Siapa? Gak ada. Jelas ya. Tidak ada satu konten kreator pun yang judulnya nggak clickbait. Tidak ada. Channel besar sekalipun. Oke? Nah, tetapi jangan nipu. Tapi kalau judulmu seperti saran saya dan yang nonton itu cuma 2 menitan, tetap aja kamu bakalan dianggap nipu. Kok bisa bang? Saya ambil contoh. Langsung praktek. Channelmu yang berhubungan dengan masak. Padahal yang kamu masak apa? Belut. Judulnya bisa kamu bikin nikmatnya masak ular. Padahal belut yang kamu masak kan? Nikmatnya masak ular. Kasih tanda tanya. Itu hook bukan? Kalau sebuah kata di belakangnya itu ada tanda tanya, itu artinya apa? Pertanyaan kan? Terus jawabannya di mana? Jawabannya di isi video. Kamu bertanya sebenarnya, kamu tuh bertanya ke calon penontonmu. Ya, kamu bertanya ke calon penontonmu. Walaupun kamu sudah tahu isi videomu atau kamu masak belut, tapi kamu lempar pertanyaan ke subscribermu, ke penontonmu, tapi harus ada tanda tanya. Yang dimasak belut tapi judulnya masak ular. Ya, masak ular dalam tanda tanya. Kalau yang nonton sampai full dia pasti paham. Apakah yang dimasak ini ular beneran sih? Ternyata yang dimasak belut. Tapi kan ada tanda tanya. Artinya itu adalah pertanyaan. Ya, pertanyaan. Kalau tanda tanya itu mewakili pertanyaan kan? Pasti nanti ada yang komen di kolom komentarmu. Judulnya apa, yang dimasak apa? Yang dimasak belut kok judulnya masak ular? Kelihatan sekali clickbait. Setan 2 menitan itu. Ya, dan dia nggak bakalan paham. Hook itu apa? Jawaban ada di isi video itu apa? Dia juga nggak bakalan paham, orang nontonnya cuma 2 menit. Lebih parahnya lagi, dia sekolah tapi bayar kelereng. Ya, atau mungkin sekolah tukang bolos. Padahal pendidikannya apa? Sarjana. D3. Tapi belum paham juga kalau tanda tanya itu mewakili pertanyaan. Terus apalagi? Itu contoh. Tadi di depan muter-muter nggak sih apa yang saya bahas? Saya merasa yang saya bahas ini muter-muter sih. Tapi tonton aja lah, mau muter-muter mau enggak juga saya nggak peduli. Yang penting poinnya bisa teman-teman ambil. Dan hak positifnya bisa teman-teman ambil. Dah, apalagi contohnya? Misalnya teman-teman channelnya yang berhubungan dengan ngevlog, ya kan, ngevlog nih, mampirlah di sebuah kedai kopi, ngopi sebelum ngevlog. Di situ penjual kopinya mungkin sudah nenek-nenek, ya, nenek-nenek. Judulnya bisa dibuat apa itu? Ngantri di pedagang kopi cantik. Tanda tanya. Orang pasti yang mau ini nih bingung. Nonton videomu sampai habis. Mana nih pedagang kopi cantiknya? Apalagi di saat ngopi ajak ngobrol tuh nenek-nenek. 3 menit kek. Atau mungkin 4 menit kek. Yang nonton videomu yang ditunggu siapa? Cewek cantik. Padahal kamu ngobrolnya sama nenek-nenek. Tapi judulnya kan dikasih tanda tanya. Nenek-neneknya ada apa enggak? Gak ada. Kok nenek-neneknya ada apa enggak?
Nenek-nenek cewek cantiknya ada apa enggak? Belepotan lagi kan? Cewek cantiknya ada apa enggak? Enggak ada. Kamu hanya yang ada yang nenek-nenek itu. Tapi kan ada tanda tanya. Pertanyaan. Berarti enggak ada. Ya kamu enggak salah, orang kamu udah jawab di isi video. Tinggal closingnya. Closingnya kamu bikin. Sebenarnya saya nunggu ada cewek cantik di sini tapi enggak ada. Ya. Adanya cuma ini, nenek penjual kopi. Kan sudah kamu sebut cewek cantik itu. Bisa dijadikan judul? Bisa. Gampang kan? Gampang. Terus apa lagi? Hah? Channelmu yang berhubungan dengan apa? Misalnya apa lagi ya? Contoh supaya teman-teman itu paham, supaya bisa dimengerti. Apa lagi? Kamu masak kelinci. Nah, masak kelinci misalnya. Judulnya bisa dibikin apa? Daging kelinci itu nikmat. Narasinya nanti kamu masukkan saja. Kelinci itu kan enak. Masak daging rusa terbesar di dunia. Ya kelinci, thumbnailnya gambar kelinci, tapi kamu gedein satu layar. Kamu lagi nyembelih kelinci. Atau mungkin kamu lagi proses masak kelinci, itu jadikan thumbnail. Tapi ya kelincinya kelihatan gede seperti rusa misalnya. Masak rusa terbesar di dunia. Penontonmu nanti pasti mikir, mana ini rusanya? Cuma kelinci kecil kayak gitu. Nah, tapi kan ada tanda tanya, bos. Di thumbnail juga begitu. Ya. Ternyata daging rusa ini tidak senikmat kata orang. Hah? Judulnya bisa thumbnailnya bisa teman-teman bikin seperti itu kok. Walaupun daging kelinci itu nikmat, tapi di thumbnail bisa dibikin itu. Daging rusa tidak senikmat apa kata orang. Kasih tanda tanya. Artinya sebuah hook, sebuah pertanyaan. Dan jawabannya ada di isi video kan? Cukup simpel kan? Cukup simpel. Oke? Apalagi contohnya. Jadi kelemahan teman-teman itu ada di judul sama ada di thumbnail. Ya, ada di judul, ada di thumbnail. Untuk memancing klik dari penonton. Apakah nanti penontonnya nggak menganggap kita penipu? Ya itu urusannya dia kok, bukan urusanmu. Tugasmu itu sebagai konten kreator harus kreatif. Kamu mau dianggap nipu kayak, mau dianggap clickbait kayak, udah amat. Gak ada konten kreator yang judulnya nggak clickbait. Kalau mereka paham, karena mereka nggak paham ngomong seperti itu. Penilaian itu berdasarkan pemahaman masing-masing yang menilai. Kamu berniat baik, tapi kalau yang kamu niatkan baik itu mereka nggak paham, tetap aja. Orang kalau nggak suka, ya tetap aja nggak suka. Mau kamu sebaik apapun tetap nggak suka. Nggak perlu menjelaskan siapa diri kamu. Udah, pikirkan aja keluargamu. Pikirkan adsense-mu ke depannya gimana. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.